untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Ya saya hanya tidak sebut saya hanya merefleksi karena saya lebih tua dari mereka-mereka itu. Jadi saya punya hak juga lah ngomong itu. Ya tanya apa yang sudah kau buat. Kau buat keonaran, jadi buat apa gitu. Atau apa yang Anda buat gitu. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Deddy Sitorus merasa sakit hati ketika Pak Prabowo mengunjungi rumah Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, yang menurut Deddy Sitorus itu untuk mengkampanyekan Lutfi. Deddy Sitorus merasa sakit hati Pak Prabowo kok sampai sebegitunya dengan Jokowi. Lah kok kamu sakit hati milih Pak Prabowo aja enggak, kok merasa ngatur-ngatur seperti itu? Emang siapa lo? Lah kok merasa paling tersakiti ya? Lah dulu ketika Pak Jokowi dipermalukan di hadapan kader PDIP dengan ucapan Megachan, Bu Megawati, yakni Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, oh kasihan. Semua kader PDIP pada tepuk tangan. Apakah lebih nggak kasihan seperti itu seorang Jokowi diperlakukan seperti itu? Kamu tahu nggak sih, Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Tak hanya itu saja, Pak Jokowi dijadikan Bu Mega dengan kursi yang besar, Pak Jokowi dengan kursi yang kecil, seakan-akan dia adalah bawahannya. Ya memang Pak Jokowi diusung oleh PDIP, tapi layakkah Pak Jokowi diperlakukan seperti itu? Apakah saat itu Deddy Sitorus nggak merasa sakit hati? Lucu. Namun argumen-argumen propaganda Deddy Sitorus tersebut langsung diskakmat balik oleh Pak Luhut. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Karena saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang yang nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, pastilah partainya itu PDIP dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, ngapain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Sekarang maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka yang jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah, saya bukan sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Nah kalau itu terjadi ya udah kita jalan di tempat lagi. Lah. Partainya Pak Jokowi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Partainya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan, yang harusnya dalam tanda kutip melanjutkan itu adalah ya saya juga aneh kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Kalau saya aneh, dan ya
Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melakukan program itu, kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82%, tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak. Oke. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan capitalize sebenarnya. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dia lah itu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, ya kita usung Pak Prabowo aja. Karena menurut saya itu karena kalau enggak, Nana, ini bernegara kita nyungsep lagi nih. Masuk ke nol lagi. Oke, saya paham berarti Pak Luhut tidak mungkin mendukung Mas Anies yang karena membawa visi perubahan, mengganti programnya Pak Jokowi. Tapi tidak mendukung Mas Ganjar padahal dia adalah kader PDI Perjuangan yang dulu awal-awal sempat di-endorse oleh Pak Jokowi sebelum ada pecah kongsi atau keretakan. Jadi pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar, Pak Luhut, Opung akan tetap mendukung juga? Ya kalau tadi Pak Ganjar ini membawa tadi meneruskan program-program ini, menurut saya yes. Karena buat saya ngajak kebaikan Indonesia kok. Saya nggak ada urusan lain. Ini menurut saya nggak minta jabatan loh, ingat loh. Nggak ada saya yang minta jabatan. Menurut Anda sekarang Ganjar dan PDI Perjuangan tidak akan meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya kalau dia kalah kan nggak ada urusan lagi. Yang hanya saya sayangkan, kita nih guyup lah. Kalau beda. Karena menyelesaikan ini nggak bisa sendiri satu orang juga. Nanti siapapun presidennya nggak akan bisa dikerjain sendiri. Kalau dia berpikir mau sendiri, ya udah kita nyungsep juga. Kalau itu maunya kita ya sudah, karena bonus demografi itu hanya sampai 2030 loh. Jadi anak-anak muda kita itu habis itu. Nah itu banyak pemimpin nggak paham itu. Nggak paham, Nana. Paham pengen dia jadi presiden. Emang lu kalau udah presiden lantas kau bisa merintah gitu? Nggak bisa. Kenapa akhirnya Opung mendukung Prabowo dan Gibran? Kenapa bukan Anies? Kenapa bukan Ganjar? Bukan akhirnya, dari awal saya memang dukung Pak Prabowo dengan Gibran. Dari awal, dari kapan, Bu? Ya saya dari mulai mereka udah sah menyatakan Kenapa? maju. Sebenarnya sederhana ya. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang ini, saya udah ngomong di Instagram saya. Jadi saya lihat yang berkali-kali kami ketemu Pak Prabowo, dia sangat setuju, sepaham dengan program Pak Jokowi. Karena saya bilang begini, Pak Prabowo, Anda kalau bikin program baru lagi 4 tahun loh Pak, saya bilang 4 tahun loh baru kita mulai jalan. Dan itu Anda kehilangan waktu. Kalau 4 tahun nanti tahun 2028 dan 2027 udah pemilihan presiden baru lagi, udah persiapan. Anda kapan mau jadi? Nah itu yang membuat negara ini yoyo. Nah saya melihat itu, orang mungkin nggak melihat itu. Nah saya bilang enggak. Saya bilang sama tim saya, kita mau cari orang yang bisa melanjutkan program Pak, menyempurnakan dan menyempurnakan program Pak Jokowi. Dan itu hanya ada di seorang Prabowo Subianto. Nah, dia yang mengatakan saya, karena yang lain saya undang, ketemu sekali, udah tuh udah ketemu lagi ya sudah. Sempat ketemu Mas Anies dan Mas Ganjar. Ganjar saya pernah ketemu, dia pernah kemari. Ya Anies dia mau ketemu tapi nggak jadi. Aku ini kan kepala staf presiden, zaman Pak Jokowi. Orang boleh ngomong apa aja. Itu Pak Jokowi itu selama beberapa tahun itu mencari bentuk itu setengah mati. Saya ini kan pekerja yang cepat, kencang dan mampu membangun Timur. Itu butuh paling tidak, saya bilang presiden kemarin 1,5 tahun. Dia bilang lebih Pak Luhut 2 tahun. Dan saya pribadi dengan tim saya, anak-anak muda ini, tadi bicara e-katalog, bicara hilirisasi, bicara apa lagi itu, Simbara, bicara kelapa sawit itu setelah 4 tahun. Jadi jangan dipikir tadi kalau dia datang langsung dia perintah jadi. Dari Hong Kong terjadi. Jadi siapapun ya, yang sekarang-sekarang ini yang ada nih pemimpin-pemimpin atau siapapun dia guru besar, kita tuh harus melakukan refleksi. Jadi jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita. Kita harus membawa hawa sejuk. Apalagi yang pada kategori pimpinan gitu, ya menceritakan yang informasinya dia tidak punya utuh, sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik, padahal dia seorang public figure yang punya dampak. Kalau dia berbicara itu tidak bagus.
Dan kita juga mesti melihat ke depan, bukan hanya karena Pak Jokowi ya, karena beliau presiden di mana saya bekerja. Jangan semua ditumpukan pada Pak Jokowi. Ya kan fungsinya itu kan sudah dibagi habis. Menteri-menterinya, Menko-nya ada kan. Jadi jangan Menko-nya juga ada yang ngomong ini enggak soal masalah korupsi, soal ini. Ya itu kerjaan dia kok. Beres lah. Ini maksudnya siapa, Pak Mahfud? Nah, saya nggak ngomong. Ya Menko-nya cuma satu kan yang Ya, ngurusin. saya cuma Menko juga.